Perompak dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam Dusa Padang ya. Kita ketemu di program spesial Bidang Kreatif malam hari ini. Edisi 17 Juni 2026, tepatnya di hari Rabu. Jadi kita akan hadir setiap hari Rabu di Minggu 1 dan Minggu 3. Nah, ini Minggu 3 dan kita sudah bersama dengan narasumber kita Bang Tommy Panduko Sutan, Guru Mudo Silek Harimau Minangkabau. Langsung dari Batu Sangkar. Selamat malam Bang Tommy. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Bang Tommy? Alhamdulillah. Suaranya masih ini, Alhamdulillah. seperti saya masih Gimana nih Bang Tommy? Di sana bersih? agak kecil suaranya. Suara Ari berarti? Gimana Bang Tommy? Bisa dengar Ari? Bersih? Ya, Kecil. ya agak kecil suara sedikit-sedikit. Kecil ya Bang Tommy Sini juga pakai. lagi hujan soalnya, Bang Ari. Bener, ya bener Bang Tommy, nggak apa-apa Bang Tommy. Tapi aman nggak sih Bang Tommy? Kira-kira nyambung nggak nih kita nih? Gimana Bang Tommy? Oh, Ari, ini udah mulai. Udah. Kita udah mau mulai Bang Tommy. Mm-mm. Pakai ini nggak Bang Tommy, pakai handsfree nggak? Oh, Bang Ari, bentar Bang Ari. Iya? Izin sebentar boleh ya? Ganti Oh sebentar. boleh. Cek dulu Oh boleh Bang ya, Tommy, bentar. nggak apa-apa Bang Tommy. Ya, bentar Bang Ari. Siap. Oke Bang Tommy. Selamat Pin. malam tuh Bang Tommy, sekarang lagi Pin. prepare nih Ya, Pin. Dusun Padang ya. Oke, tidak salah minat. Untuk malam hari ini kita akan berbincang atau ngobrol santai lah sama Bang Tommy kan, ngisi malam hari Rabu ini dengan sesuatu yang inspiratif. Mana tahu nih Dusun Padang di rumah atau di mana aja berada lagi dengerin perompat itu bisa Baterai apinya merah, Pin. terinspirasi Baterai apinya lah. merah kok. Malam ini kita akan sharing tentang Sile Harimau bersama Bang Tommy Panduko Sutan, praktisi Sile juga sekaligus sebagai guru mudo Sile Harimau Minangkabau. Dan kebetulan saat ini Bang Tommy lagi berada di Batu Sangkar. Memang domisili beliau mungkin di Batu Sangkar ya. Jadi kita live by Zoom. Terus Barangga bisa bergabung bersama kita nanti langsung di telepon 0751 Ya. 812 414 dan bisa langsung di Kirim lagi ya. 0811 Bang. 66 09240. Kita coba cek lagi Bang Tommy sudah ready atau belum. Selamat malam Bang Tommy, udah ready atau bagaimana nih Bang Tommy? Oke Bang Tommy sepertinya masih cek-cek ya, karena memang kebetulan di Batu Sangkar malam hari ini sedang hujan, cuaca memang hujan. Ya di Padang juga hujan, di sana Padangnya. Tapi kita bersyukur ya, karena mungkin beberapa hari belakangan ini Kota Padang, hampir mungkin di Sumatera Barat juga udah panas ya kan. Jadi hujan kita syukuri dulu, oke. Kita masih menunggu untuk bergabung bersama Bang Tommy malam hari ini. Terus mau pindah. Terus mau pindah. Zoom nggak dong? Aplikasi Zoom. Harus download. Iya. Oh, yang download lu. Kita download ya. MBC saya sih. Downloadnya di mana? Play Store. Tom yang ikut Tom. Oh, itu harus pakai. Pindah ke
Ya, buang Marius. Betul gimana? Betul ya. Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat, lakukan meditasi, tidur yang cukup, selalu berpikiran positif, dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu. Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam. Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus. Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup. RRI Digital. Nikmati Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat. Perompak dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa barangnya kita kembali lagi di Minang Kreatif. Mungkin Bang Tommy sudah ready dengan persiapannya. Memang cuaca sedang tidak baik-baik saja di Batu Sangkar dan di Padang juga. Barangkali itu yang menjadi hambatan Bang Tommy sedikit perlu persiapan yang lebih ekstra ya. Selamat malam Bang Tommy. Halo Bang. Bang Tommy. Oke, aman. Aman Bang Tommy ya? Sekarang ya Bang Tommy ya? Alhamdulillah. Suaranya kedengeran nggak Bang Ari? Dengar Bang, dengar. Bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting Bang Tommy juga dengar suara Ari ya di sini ya. Iya dengar. Tadi nggak nyambung nih ke ini ke earphone. Oh gitu, makanya agak susah mendengarkan. Jadi kita nggak nyambung ya. Ya. Susah juga ya Bang Tommy ya. Oke. Bang Tommy adalah guru mudo Sile Harimau Minangkabau dan juga seorang praktisi Sile. Nah mungkin sedikit sebelum ke sana kita pengen cerita dulu, pengen tahu dulu nih Bang Tommy terjun ataupun kenal dengan Sile ini, apakah memang itu dari keluarga, orang tua, atau memang Bang Tommy secara mandiri interest tertarik terus langsung mencoba untuk
bergulat dengan sile gitu Bang Tommy. Mungkin bisa cerita sedikit nih Bang Tommy. Bergulat dengan sile ya. Bergulat dengan sile Bang Tommy. Iya. Oke Bang Tommy, silakan Bang Tommy. Kalau dari keturunan nggak ada Bang Ari. Kita murni interest dan mencari sendiri guru. Mm-mm. Jadi Kita kan belajar, nyari guru, nah gitu. Jadi atas ketertarikan sendiri. Sudah lama Bang Tommy ya? Sejak kapan? Usia berapa nih Bang Tommy? Soalnya sekarang udah jadi guru mudo kan? Ya, Iya. saya mungkin udah terbilang telat juga sih Bang. Karena belajarnya juga udah di usia 20-an juga. Kan kalau biasa ada yang dari anak-anak kan. Nah, saya justru udah di usia 20-an baru mulai belajar. 20-an, berarti udah lama Ya. juga ya. Kalau sekarang sepertinya usianya udah 30 tahun ke atas ya Bang Tommy ya. Masih kelihatan 30 tahunan ya Bang ya. Masih seperti itu sih Bang Tommy ya Pak. Salah. Amin. Barangkali ada Alhamdulillah. salah ya. Oke Bang Tommy, ini sile harimau ini apa sih membedakannya dengan sile-sile lainnya Bang Tommy? Apakah mungkin di Minang juga silenya banyak ya Bang Tommy ya? Ya, di Minang itu salah satu dari 2 sumber atau asal silat di Nusantara. Sile harimau ini Bang Tommy ya? Ya, yang belajar silat ini di Nusantara asalnya 2, Sumatera Barat dan Jawa Barat. Oh, sile ini ada 2 nih di Indonesia nih, asalnya di Sumbar, satu lagi di Jawa Barat. Jawa Barat, sudah ya. Dan di Sumbar sendiri itu banyak juga Bang Tommy ya? Kalau untuk aliran di Sumatera Barat atau di Minang sendiri mungkin ratusan Bang alirannya. Oh banyak ya Bang Tommy ya? Ya. Salah satunya yang saya pelajari ini sile harimau. Sile harimau. Iya. Gimana tuh, bisa dikasih sedikit gambaran nggak Bang Tommy tentang sile harimau ini? Apakah memang gerakannya mungkin terinspirasi dari gerakan-gerakan harimau atau bagaimana ya, Bang Tommy? Menurut cerita yang saya terima dari guru, sile harimau ini memang terinspirasi dari gerakan-gerakan harimau ketika melumpuhkan mangsanya. Jadi salah satu ciri khas harimau ini banyak bermain di bawah Bang. Ground fighting kalau bahasa sekarang ya. Di lantai? Ya, banyak bermain di bawah. Menengah dan rendah. Oh gitu ya Bang Tommy ya. Ya. Gimana tuh awal Bang Tommy? Gimana Bang Tommy? Kalau di Minang bukan hanya sile harimau yang main di bawah. Mungkin boleh kita katakan 70% sile Minang permainannya cenderung rendah Bang. Salah satunya karena mungkin juga ya, karena struktur geografis alam di Minang Bang, perbukitan dan pegunungan kan, jadi miring. Ini mereka harus merendah supaya bisa seimbang. Oh, filosofinya begitu ya, Bang Tommy ya? Itu ya, kalau silat yang di daerah pesisir seperti Pariaman, Penyan, itu agak lebih tinggi. Nah, mereka agak landai kan pantai, jadi aman masa kalau main tinggi. Berarti ada ngaruh dari posisi geografis alam ya? Iya, benar sekali. Untuk sile harimau sendiri itu ada gerakan-gerakan classified atau klasifikasi gerakannya nggak Bang Tommy? Mungkin gerakan dasar harus begini, kemudian naik lagi levelnya. Ya, kalau di sile harimau kita lebih cenderung ke kuncian Bang, main kuncian. Kuncian? Ya. Itu gimana tuh kuncian? Maksudnya gimana tuh Bang Tommy? Ya, mengunci bagian tubuh lawan. Misalnya kita pembela diri, kita tangkap, kita kunci. Iya. Tidak ada perlawanan lagi dari lawan. Itu terus dasar yang membedakan dari dasar. Dasarnya kuncian Bang. Yang menjadi ciri khas di sile harimau juga begitu, kunciannya. Kunciannya ya. Kunciannya. Kuncian itu mungkin bisa digambarkan sedikit nggak Bang Tommy? Kalau kita kan saat ini didengar audio saja dan audio visual. Mungkin Bang Tommy bisa menjelaskan sedikit kuncian ini maksudnya gerakan seperti apa nih? Bisa divisualkan nggak? Kayak gini Bang. Kita di posisi bertahan misalnya ya. Terus ada serangan, misalnya serangan pukulan misalnya. Ada kesempatan kita menangkap gerakan, menangkap tangan lawan.
Hmm. Ini penjelasan sederhana ya. Kita pelintir, kepiting misalnya, kita ambil leher, kita ambil saraf-saraf yang membuat tubuh lawan lemas, Hmm. baru kita bawa ke bawah, ke ground, kunci di bawah. Hmm. Supaya melawan tidak lagi bergerak dan melakukan perlawanan. Jadi Jadi dia menyerang titik-titik lemah, titik-titik kita lawan. titik lemah ya. Ya, Oh, apa tuh bagian titik lemah di lawan itu apa aja tuh bang? secara garis besar mungkin mata, Hmm. tenggorokan, Hmm. maluan. Hmm. Dan selama Bang Tommy belajar itu kira-kira susah nggak ya untuk melakukan hal seperti itu? Takutnya mungkin risiko cukup besar ya kalau misalnya gerakan-gerakannya tidak benar atau memang miss gitu ya. Ya, makanya di situ kita harus benar-benar fokus, Bang. Hmm. Kayaknya bukan hanya cilik deh, Bang. Setiap apapun yang kita kerjakan memang harus fokus ya. Benar-benar. Nah, tapi Apalagi ini ini ya. ya Hmm. konsekuensinya cedera kan, Bang. Tapi ini namanya kita olahraga, apalagi olahraga bela diri. Ya, kalau bahasa Minangnya main ayah basah, main api tak basah. Jadi Iya, ada kalau kita risiko lah. latihan cilik dikit, nah itulah dari risiko kita. Kalau pengalaman Bang Tommy sendiri selama ini mencoba belajar sile ini, apa nih hal-hal yang paling sulit yang pernah abang coba nih? Kalau dibilang yang sulit, selama kita menikmati, rasanya nggak ada yang sulit, Bang. Nggak Kita ada ya? menikmati, ya kita senang, rasanya nggak ada yang sulit. Iya, iya, Terus iya. lingkungan dan guru yang sangat mendukung, rasanya nggak ada yang sulit sebenarnya, Bang. Karena ini passion juga ya. Ya. Kecuali kalau misalnya ada anak-anak yang mau latihan, justru yang semangat orang tuanya misalnya anaknya mas-masan itu berat sekali latihannya. Tapi kalau anaknya yang mau, nggak ada yang berat insya Allah. Oke. Ini kan berarti Bang Tommy udah guru nih. Berarti ada rekrutmen nih. Apa sih Ya. anak-anak yang mungkin pengen belajar? Mungkin bisa diinfokan juga nggak Bang Tommy? Kira-kira gimana ya prosesi awal untuk seseorang itu bisa join atau bisa bergabung untuk diterima menjadi murid di silenya Harimau Minangkabau nih Bang Tommy? Ya kalau kita balik dulu ke sejarah ya Bang ya, ke Sejarah. Cilik Minang dahulunya Bang ya. Kalau zaman dahulu, kalau ada anak yang mau belajar cilik, yang mau berguru cilik, itu dia diantar oleh orang tua atau mamaknya pada guru cilik dengan membawa syarat-syarat tertentu. Nah ini setiap perguruan syaratnya bisa beda-beda Bang. Beda-beda ya. Nah yang di Cilik Harimau ini syarat itu atau bahasa lainnya Manatiang Adai atau Mantasarai ada beras. Oh beras. Daun sirih lengkap dengan pinang, lada, pur, sirih, pisau, limau kuku harimau, kain putih atau kain kafan. Banyak juga ya. Ya, sama ayam jantan. Atau kita menyebutnya ayam biriang. Itu dulu kan Bang? Dulu ya. Kalau anak mau belajar itu diantar sama orang tua atau mamanya dengan membawa peralatan yang tertentu itu. Nah, sekarang oleh guru kita karena melihat situasi yang sekarang, kadang anak-anak sekarang latihan sekali terus mereka nggak tahu lagi karena berat sakit kan, mereka nggak mau lagi. Nah, sama guru kita, mereka akan belajar dulu. Nanti kalau udah benar-benar mantap hatinya mau belajar, baru mereka harus menati yang ada. Menati yang ada ya? Ya, itu masa yang menyerahkan persyaratan tadi itu Bang. Berarti sampai sekarang tuh persyaratannya masih berlaku ya Bang? Masih ya? Ya, masih. Selengkap itu ya? lebih cenderung kayak ini Bang. Kadang ada orang mikirnya ada hubungannya dengan mistik-mistik dan klinik-klinik kan Bang. Nah, cuman kita itu sekarang sudah memisahkan, tidak memakai yang
unsur-unsur klinik itu. Cuman ini kesehatan ini cuman kita ambil filosofi dari barang-barang tersebut bang. Seperti apa tuh Bang? Tadi kan banyak banget tuh. Bang Tommy mungkin bisa Ya, dijelasin juga. misalnya ayam. Ayam. Gimana Ayam tuh nanti maknanya? ayam itu yang pertama dia kan membangunkan manusia, Hmm, membangunkan kita ketika subuh. iya iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Hmm, nanti ayam ini dipotong bang. Ayam dipotong, dimasak, dan hmm, dimakan bersama saudara-saudara kuburan yang lain. hmm. Nah, itu menakan kita ada satu keluarga. Oh iya betul. Filosofinya memang begitu ya Bang. Ya, Hmm, sama lagi daun sirih. hmm, 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 Daun sirih lengkap dengan pinang, hmm. kasur, kasur sirih, eh, gambir, gambir kalau bahasa Minangnya. Gambia. Ya, itu sama melambangkan silaturahmi, Hmm, hmm, melambangkan kesatuan. Misalnya daun sirih warnanya hijau kan bang, hmm, pinang kuning, kasur kasur sirih putih, gambir coklat. hmm, Mereka punya punya warna dasar masing-masing. hmm. Nanti kalau setelah disatuin, itunya di dalam mulut berubah jadi merah. Iya, seperti sirih ya Nah, ya, berarti ya. ya. Hmm, Jadi sirih ini yang yang tadinya hijau udah merah. hmm. Jadi setelah merah dicampur semua, mereka nggak balik lagi ke warna dasarnya. Ah, Mereka ah, udah ah. menyatu bang. Ah, Itu ah, ah. melambangkan kekeluargaan di harimau. Oh, betul betul. Jadi tuh setiap syarat-syarat yang Ya, tadi harus dipenuhi itu memang punya filosofi dan itu tuh jauh dari mungkin makna dulu yang dikait-kaitkan dengan makna mistis gitu ya, Bang ya. ya benar-benar. Sama Oh, lagi oke. contohnya pisau, misalnya pisau. Hmm. Mereka memberikan pisau ke guru. Hmm. Jadi makna tersiratnya guru ini pisau tolong asah saja mungkin gitu. Hmm. 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 Ini anak saya mau belajar, tolong asah saja pisau ini. Gitu loh bang Iya, bahasanya iya, misalnya. benar benar benar. Harapannya anak-anak ini selesainya tamatnya itu benar-benar bisa ini ya, menguasai Ya, silat seutuhnya gitu ya, Bang Tommy ya. ya bang. Oke. Ini tuh gerakan di eh, silat harimau itu banyak bang ya? Banyak kategorinya ya? Ya ada nama-namanya bang. Jadi nama-namanya juga pakai bahasa Minang. Apa nih salah satu contohnya bang Tommy? Kalau misalkan di kunciannya misalnya kuncian-kuncian dasar Yang tadi misalnya. ya kuncian. Ah, ada yang namanya elo patah kalua, kakiak ke Hmm, dalam, mm, 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 mm. gelek gelek tanggung sekoro patah, ya gitu-gitu bang namanya. Berarti memang ada filosofinya juga ya di balik Ya, penamaan gerakan-gerakannya bang ya. ya Tapi bang. kalau di silat ini tuh benar-benar pure menggunakan apa anggota tubuh aja atau memang ada tambahan-tambahan lain senjata di luar itu mungkin bang Tommy? Ya, ya seperti Hmm. layaknya silat Minang secara umum, Heeh. selain tangan kosong, kita juga memakai senjata bang. Mm, mm, mm. Kalau senjata tajamnya ya seperti kurambi, saku kualang, ladiang, sabi, terutama Oh. lagi sarung, Mm-mm. kain sarung sama ada yang namanya tongkat sonta namanya bang. Tongkat apa bang Tommy? Sonta, Oh, gonta. sonta, Oh, sonta. sonta. Itu gimana tuh bentuknya tuh, bang Tommy? Sonta itu semacam tongkat pendek bang, kayak Hmm. Mm-mm. banyak meter. Mm-mm. Ini Mm. milik toya, cuma dia pendek dia. Oh, gitu. Dan masing-masing senjata atau yang digunakan itu fungsinya untuk ini ya sebagai support sistem dari gerakan-gerakan sila harimau sendiri ya, Iya, bang Tommy ya. iya, benar sekali bang. Mhm. Oke Bang Tommy, kira-kira itu udah dapat gambaran ya perbedaan antara sile kita, sile Minang dengan pencaksilat dari daerah yang lain gitu ya Bang Tommy ya. Ya, ya. Nah ini berarti eh, bagaimana sih kita menyelaraskan antara prinsip adat kita dengan gerakan-gerakan yang eh, ada di sile Bang. Misalnya kayak di Minang itu kan ada Mangaji ya kan Kasurau kan. Terus nah Ya, yang ngaji di Surau ini memang harus bisa nih bawa sile nih gitu. Nah dari pandangannya Bang Tommy sendiri gimana nih Bang Tommy? ini kalau kita kembali lagi ke Sejarah sejarahnya ya. ya bang. Hmm. Hmm, Kalau orang zaman dulu, saya juga
eh, cuman kedapatan ceritanya bang, ya nggak ngalamin juga ya, udah Ah, berzaman ya. ah, ah, ah. Kalau orang dulu, mereka dulu belajar malam, belajar mengaji di surau. Iya, betul, betul. Nah, setelah belajar Hmm, mengaji, setelah jam hmm, jam 11, jam 12, baru mereka turun ke halaman surau hmm, untuk belajar silat. hmm, 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 Jadi bahasanya dari surau turun ke halaman. Jadi hmm, mereka diisi dulu dadanya, baru kemudian dilatih fisiknya. hmm, hmm. Biar seimbang gitu Gitu. ya. Biar seimbang. Dan sampai saat ini itu masih berlaku ya bang ya? Nah, kalau dulu kan emang anak-anak muda laki-lakinya kan emang tidur di surau, Bang. Nah, zaman sekarang Hmm, tuh udah punya kamar di rumah masing-masing kan, Bang. hmm, Nah, jadi sekarang mereka belajar aja di MDA kan, MDPA kan. hmm. Tapi kalau di Silah Remo di tempat Bang Tommy itu adik-adik itu memang tidak ada di tempat di surau dulu atau bagaimana? Atau memang ya udah kan zaman sekarang mereka masing-masing di ini baru silatnya di tempat abang gitu. Eh, Mereka kan paling udah ada dasar mengaji baca Al-Quran di luar kan, Bang. Nah, cuman nanti Hmm, dengan guru kita hmm. itu ya lebih ke pendalaman lah, Bang. Oh gitu, iya iya Hmm. menyesuaikan lah gitu ya bang ya, Iya, iya. menyesuaikan lah ya. Di apa namanya di Silek Harimau ini memang ada nggak sih bang seperti semacam perpaduan antara gerakan-gerakan silek tadi terus alat-alat yang dipakai sama musik-musik pengiring yang digunakan gitu. Kalau di Silek Minang, untuk Silek Minang ya, Bang, Hmm, umumnya hmm, ya Silek Minang musik pengiring itu emang cuman sekedar pengiring bang. hmm, hmm. Mm. Sekedar pengiring ya, berarti dan nggak, itu ah, dan itu dipakai untuk penampilan hmm, hmm. penampilan ya Iya, ada cara apa gitu kan kita berikan manjat pilek diiringi musik. hmm, Nah jadi justru sebenarnya yang ditampilkan pas acara-acara itu bang yang diiringi musik itu bang itu sebenarnya bukan pilek. oh iya iya iya. Ya, sering ya Bang ya, misalnya dalam acara-acara sambutan apa, terus tari diiringi dengan sile, ya kan? Ya, Atau bahkan ya. mungkin ada sile itu yang dipertandingkan nih. Berarti sebenarnya itu bukan sile ya Bang Tommy ya? Nah yang dipertandingkan bukan lagi pilek, itu Itu pencak silat. beda nih. Oh, berarti harus Beda, Bang beda. Tommy informasi ini apa perbedaan sile Ya. dengan pencak silat nih Bang Tommy. Mungkin Hmm. masyarakat awam termasuk Ari pribadi ya, pencak silat ya Ya. sile sama aja gitu. Ternyata Hmm. tidak tidak sama gitu. Apa nih perbedaannya Bang Tommy bisa di-share ke kita nggak Bang Tommy? Kalau pencak silat Hmm? itu adalah cabang olahraga yang diakui KONI Hmm. dan dipertandingkan dengan eh, terikat aturan-aturan yang telah disetujui oleh eh, organisasi itu. Hmm, hmm, Misalnya untuk dipertandingkan pencak silat laga bang ya iya. prestasi itu mereka memakai body protector dan Hmm, mereka boleh menyerang dengan ketentuan-ketentuan yang diizinkan dan diperbolehkan oleh peraturan IPSI itu sendiri. hmm, Misalnya, mereka tidak boleh menyerang bagian kepala, tidak boleh mengunci hmm, karena berisiko mematahkan, kan bang. Nah, iya kalau betul. di file itu prinsipnya bela diri, bang. Hmm, 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 Tidak ada batasan, tidak ada yang dilarang, halal semua. Misalnya boleh menyerang muka, justru malah kalau di tradisi mereka mengincar titik-titik vital yang tadi saya bilang. iya betul. Jadi Tidak ada prinsipnya ikatannya. apa sih namanya? Mungkin kalau tapi pada prinsipnya gerakannya sama ya bang ya. Cuma mungkin ada beberapa gerakan yang di pencak silat nggak diperbolehkan nih. Gerakan sile yang Ya, nggak diperbolehkan di pencak silat gitu ya. ya, Karena ya, emang ya. tujuannya untuk pertunjukan atau perlombaan gitu ya bang ya, kompetisi. Nah, itu Hmm, tadi perbedaan antara pencak silat dan file. ah, 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 ah. Nah, sekarang mungkin sebagian orang di luar Ah. ketika ada pertunjukan, ada yang main file yang Mm-mm. diiringi musik itu bang, Iya betul. justru itu bukan juga file, Bukan sile, tapi bukan pencak bukan silat file, juga. bukan pencak silat.
Nah, ini kategorinya beda lagi nih. Apa nih, Bang? Nah, karena di Minang Heeh. juga sering di ini ada Hmm. pepatahnya, jika memancak di galanggang bersilik di muka musuh. Heeh, heeh. Memancak di galanggang bersilik di muka musuh. Ya, itu gimana tuh Jadi maknanya? maksudnya memancak di galanggang itu Heeh. dia di depan khalayak ramai gitu bang. Hmm, 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 hmm. Yang tadi kayak acara gitu kan. Itu yang Hmm, disebut memancak bang. Jadi memancak itu sebenarnya konsep prinsipnya bagaimana supaya gerakannya indah dilihat oleh penonton. iya, iya. Itu yang artinya Dibikin memanjat di galanggang. ya Hmm. memancak di gelanggang. Jadi dibikin seakrobatik mungkin. Hmm, 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 hmm. Nah, memancak di gelanggang, basilik di muka musuh. Basilik di muka musuh. Jadi maksudnya bagaimana kita selamat atau dapat melumpuhkan lawan secepat mungkin, seefektif mungkin, Hmm, hmm, hmm. tanpa memandang keindahan gerak. Itu yang itu sile ya, Bang ya? Itu silek, ya. Oke, oke. Hmm. Jadi emang dari tujuannya itu udah berbeda ya, Bang? Ya. Pencak Nah, silat, cuman gerakan sile, memancak tadi, heeh. gerakan memancak tadi diambil dari gerakan-gerakan silek juga. Cuman dikembangkan untuk tujuan pertunjukan. Apakah di situ ada, maksudnya ada dikombin dengan gerakan tari juga tuh, Bang Tommy? Oh, enggak bang, enggak. Enggak, berarti tetap Enggak. gerakan silek dasarnya terus dikembangkan gitu Ya, ya? ya. Oke. Kalau Bang Tommy ngelihat sekarang itu interest anak-anak muda ke silek seperti apa sih? Kalau barangkali mungkin kalau yang pencak silat karena itu memang diperlombakan dikompetisikan mungkin ada interest tertentu yang membuat anak-anak itu anak-anak muda menarik tertarik untuk ikut ya. Tapi kalau silek ini karena memang tujuan pure-nya adalah untuk bela diri nih Bang Tommy. Ya, ya. Nah, untungnya sekarang bang, alhamdulillahnya ketua ISI Sumatera Barat yang sekarang, Pak Pasko yang menjabat wakil gubernur, ada sebuah program beliau, setiap sekolah SMA dan SMK di Sumatera Barat wajib mengikuti ekstrakurikuler silek tradisi Minang. Berarti ini yang pure silek dia bang ya, bukan pencak silat Ya, ya, pure benar, silek ya. tradisi Jadi Minang. yang setiap SMA dan SMK di Sumatera Barat wajib mengikuti silek tradisi. Berarti udah mulai itu Bang Tommy ya? Udah mulai ya? Alhamdulillah. Oke, Bang Tommy mengambil bagian juga sebagai pengajar di situ. Di beberapa sekolah mungkin di Batu Sangkar ya? Iya bang. Di Bukit Tinggi. Oh di Bukit Tinggi. Oh Bukit iya Tinggi. iya. Berarti secara nggak langsung interest anak-anak muda juga cukup tinggi ya bang? Ya yang tadinya mereka malah nggak tahu sama sekali dengan silek, malah ya sama misalnya silek itu yang tadi mereka lihat di pertandingan atau mereka lihat di pertunjukan. Jadi mereka setelah mereka benar-benar belajar, oh jadi silek begini gitu. Jadi mereka malah ada yang baru tahu loh, bela diri nenek moyangnya begini ternyata katanya gitu. Iya benar, dan itu emang harus lestari gitu ya pak. Di samping harusnya, apa sih? Bang, harusnya. Iya betul. Oke Bang Tommy, sekarang udah jam 25.03 karena memang tadi kita tersita ya Bang Tommy dengan preparing tadi Bang Tommy. Emang Bang Tommy selaku guru mudo dan praktisi, gimana nih pendapatnya dan harapannya ke depan, apakah silek akan tetap bisa lestari dan mungkin Bang Tommy punya harapan-harapan sendiri untuk anak-anak muda khususnya nih? Ya harapan saya mungkin sama juga dengan beberapa guru-guru atau praktisi silek Minang yang lain. Kepada anak-anak mudanya terutama ya bang ya. Ya betul. Karena anak-anak muda nih estafetnya nih yang bakal melanjutin nih Bang Tommy. Ya. Silek ini adalah bela diri asli Minangkabau yang adalah hasil pemikiran dari nenek moyang kita zaman ratusan tahun yang lalu. Kalau misalkan ini bukan barang bagus, mungkin cuma bertahan puluhan tahun setelah itu hilang. Tapi nyatanya sampai sekarang tahun 2026 masih dipakai, masih diminati dan mungkin tidak hanya di nasional, bahkan orang-orang luar negeri juga jauh-jauh belajar ke sini. Nah, kenapa kita yang dekat tidak mau belajar? Tidak bangga dengan pakaian kita sendiri. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan membuat bangga ya Bang Tommy ya?
Oke, itu harapannya Bang Tommy. Tapi kalau prestasi-prestasi sendiri udah pernah diraih belum nih Bang Tommy? Prestasi dari Silek Harimau di tempat Bang Tommy jadi guru nih. Ya, alhamdulillah. Kebetulan yang terakhir aja Bang ya, yang terakhir Mm-mm. tahun kemarin 2025, salah satu anak sasian di sini, kita menyebutnya anak sasian ya Bang, untuk murid cilik, itu mendapatkan medali emas di Fornas di Lombok tahun kemarin. Luar biasa ya. Jadi, alhamdulillah. Dan mungkin Bang Tommy akan melatih generasi-generasi muda lagi nih buat tetap eksis ya kan, tetap melestarikan budaya Minang khususnya buat silet tradisi Minangkabau. Amin. Bang Tommy makasih ya udah ngobrol Bang Tommy, walaupun waktu kita terbatas sekali karena tadi ada persiapan. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol bareng lagi Bang Tommy. Bisa nanti sesekali main ke Padang terus kita berkunjung ke sini, kita ngobrol lagi Bang Tommy. Salam Bang Tommy buat timnya Bang Tommy yang ada di sana Bang Tommy, sama adik-adik kita, sama tim semuanya, mudah-mudahan sukses terus ya Bang Tommy ya. Amin. Oke, makasih banyak Bang Tommy. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Busana Pandangan sampai di sini program Minang Kreatif kita karena sekarang sudah jam 20.56. Terima kasih untuk Bang Tommy sudah hadir bersama kita dan sudah berbagi juga, setidaknya walaupun sedikit kita dapat gambaran Silek Harimau seperti apa dan bagaimana eksistensi dan harapan dari Bang Tommy sendiri selaku guru mudo Silek Harimau Minangkabau dan juga praktisi Silek. Tetap bersama Pro 4, Ari akan kembali untuk dosa semua ya sampai jam 12 malam nanti di Pro 4 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.